Saya bagi ke materiku. Udah susah. Baik, ini kita akan mulai dengan kita punya diskusi tentang belajar dan pembelajaran. Di sini sebelum kita memulai diskusi kita memperkenalkan nama kita. Perkenalkan Bana sebagai moderator dan pemateri 1. Kepada pemateri 2 silakan. Perkenalkan, nama saya Sherly Anin sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Shirley Dionesi sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya adalah Lunima sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Yuri Bansu, pemateri kelima. Email Mali. Yang sudah tuh tadi. Sudah. Ini saya perkenalkan. Sudah Kadin. Baik, kita langsung. Baik teman-teman, kita langsung saja diskusinya. Yang pertama itu tentang pengertian pembelajaran. Ini kita perlu tahu bahwa pengertian belajar. Di sini belajar diartikan sebagai aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dan dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif dalam aspek-aspek kognitif, psikomotorik, dan evolutif. Kepada materi kedua silahkan. Kasih Amin. Sementara ini ada sementara kurang musik di sebentar loh. Kalau yang sudah atau bisa mikrofon sebentar supaya berisik. Bagaimana Kak Dina? Kalau teman-teman ada sementara putar musik tuh, tolong kasih Kenapa? siapa yang sementara putar musik tuh, tolong kasih musik mikrofon supaya jangan berisik. Pemateri kedua siapa lanjut? Untuk pada materi kedua yang kakak Serianin itu lanjut so. Bagaimana ciri-ciri belajar? Perubahan yang disadari dan disengaja, perubahan yang berkesinambungan, perubahan yang bersifat positif, belajar aktif, perubahan yang permanen, perubahan yang terjadi berarah atau perilaku secara keseluruhan. Yang ketiga, mengapa perlu belajar? Terus belajar akan membantu kemajuan karir, ada banyak pekerjaan yang bisa digeluti di dunia ini, mulai dari pengusaha, seniman, guru, penulis, pengacara, dokter, dan lain-lain. Yang harus dipahami di sini, jika
Jika tidak belajar, maka kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, jadilah seseorang yang senantiasa terus belajar dan mau mengembangkan keterampilan di bidang yang sedang kita geluti. Jika berhenti belajar, kita tidak akan kekurangan pengalaman di bidang tertentu. Pengalaman merupakan penerapan teori dan pengetahuan yang sudah kita dapatkan lewat pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus berinisiatif untuk memperluas pengetahuan dan terus mengasah pengalaman yang dimiliki. Belajar bisa menjaga otak tetap sehat. Orang yang berhenti belajar disebut orang tua, karena anak muda selalu mengasah pikiran, mempertahankan ingatan mereka. Dengan terus belajar ini juga merupakan suatu manfaat. Berikut apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang atau sekelompok orang sedemikian rupa dengan maksud supaya sampaikan tercipta proses belajar supaya proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Berikut bagaimana ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran lebih detail sebagai berikut, yaitu memiliki tujuan untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fokus materi ajar terarah dan terencana dengan baik. Adanya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi kegiatan pembelajaran. Aktor guru yang cermat dan tepat, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran, evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk. Kunci dari pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Mengapa perlu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil atau disukai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Menurut Magner, mengidentifikasikan tujuan pembelajaran sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai kompetensi. De Jonska dan Cavell, tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentukan perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Baik, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi. Yang mana dalam sesi diskusi ini kita akan menambahkan poin-poin yang menurut teman-teman belum dipaparkan dalam materi tadi. Terus bagi teman-teman yang belum mengerti dari materi yang dipaparkan dalam
presentasi kita tadi, boleh teman-teman bertanya. Jadi, sesi diskusi atau penambahan poinnya kita akan melakukannya secara bertahap. Bisa kita penambahan poin itu mulai dari belajar. Setelah semua sudah menambahkan materinya tentang belajar, baru kita pindah lagi ke ciri-ciri dan berikutnya begitu supaya terarah. Jadi sekarang bagi teman-teman yang mau menambahkan materi atau mengkritik bagian poin bagian belajar, pengertian belajar, saya persilahkan untuk menambahkan materi atau mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Kak Dina. Saya mau Ya, tambah. ya. Tadi. Iya, silakan Baik. Kak Dela. Ya, halo. baik. Saya akan menambahkan sedikit dari maksud belajar. Di sini yang dimaksud dengan belajar adalah, saya menambahkan sedikit, itu perubahan tingkah laku dari pemahaman seseorang. Belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respons seseorang yang sementara belajar. Itu saja, Kakak. Kak Dina. Baik, saya akan menambahkan sedikit untuk apa yang dimaksud belajar. Jadi menurut pengalaman saya, belajar adalah sebuah proses usaha yang dilakukan seorang individu untuk beroleh perubahan tingkah laku yang baru dalam dirinya secara keseluruhan, dan itu sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sekian dari saya, Kak Dina. Saya Kak Dina. Kak Shirley, silakan. Shirley, dengar suara nih. Jangan kasih mute, Kak Shirley. Oke, Aktif jangan tuh. kasih mau. Oke deh. Belajar sebagai perubahan perilaku sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan. Sudah. Dari saya. Silahkan, Kak Emel. Ini saya mau menambahkan sedikit dari ciri-ciri belajar. Halo Ciri-ciri teman-teman. Ya, Kak Dina. Ya, Kak. Ini ciri-ciri belajar. Kak Emel. Kak Emel, itu Ya, nanti ya. sebentar. Kita masih Oh, bahas yang satu-satu. belajar. Oh ya, sorry. Oh iya. Iya, Kak. Ini belum masuk di situ kok. Kak Dina. Moderator. Kak Dina. Kak Dina. Yang berikut tuh ini untuk ciri-ciri belajar. Jadi teman-teman Ciri-ciri yang mau belajar. menambahkan silahkan. Maaf teman-teman, jaringan kurang bagus. Saya Kak Dina. Baik teman-teman, saya akan menambahkan ciri-ciri belajar. Di sini saya menambahkan ciri-ciri belajar itu, anak memiliki rasa keingintahuan yang besar, memiliki pribadi yang sedikit unik, aktif dalam energi, berjiwa petualang, serta belajar banyak hal menggunakan tubuh. Itu saja Kakak. Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang ciri-ciri belajar. Jadi ciri-ciri belajar itu
bisa diukur dari dua segi. Pertama itu dari segi proses. Nah, dari segi proses itu pertama adanya aktivitas, yang kedua melibatkan unsur lingkungan, dan yang ketiga bertujuan ke arah terjadinya perubahan dalam. Sedangkan dari segi hasilnya itu pertama bersifat relatif tetap dan diperoleh dari usaha yang maksimal. Sekian dari saya, teman-teman yang mau menambahkan silakan. Dari saya, ciri-ciri belajar yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dan belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan belajar bertujuan dan terarah. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek. Sekian dari saya. Ada yang masih mau tambah untuk ibu ciri-ciri belajar, silakan. Ciri-ciri belajar Pas kok. pas Kak. Pas. Maaf, sebentar Kalau saya begitu kita lanjut untuk ini poin ketiga itu mengapa perlu belajar. sabar Kak. Di sini saya ada mau tambahkan sedikit tentang pengertian belajar. Menurut di sini saya ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang belajar. Di sini ada 4 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang belajar. Yang pertama itu menurut Jamara dan Aswan. Mereka mengemukakan pendapat mereka bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah akhir dari melakukan sebuah aktivitas belajarnya. Yang kedua itu ada Trianto. Trianto berpendapat bahwa belajar adalah ditandai dengan adanya perubahan dalam diri seseorang. Yang ketiga menurut Slameto. Slameto berpendapat bahwa belajar adalah satu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh satu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dengan interaksi lingkungannya. Yang terakhir ada Daliano. Daliano berpendapat bahwa belajar merupakan usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri seseorang sehingga dapat merubah sikap kebiasaan yang terjadi. Sekian dari saya untuk tambahannya. Lanjut kepada poin yang berikut. Baik teman-teman, poin yang berikut ini mengapa perlu belajar. Sini saya akan menambahkan sedikit. Ya, perlu belajar karena kegiatan yang memiliki tujuan akan melibatkan berbagai komponen yang serangkai komponen satu dengan yang lain, di mana tujuan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh siswa atau guru. Itu saja. Dari saya, menurut saya belajar sangat bermanfaat. Melalui belajar siswa dapat mengembangkan pola pikirnya sendiri. Sekian dari saya. Dari saya, belajar sangatlah penting bagi siswa karena belajar dapat menambahkan pengetahuan peserta didik dan diharapkan untuk aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dan didukung dengan menggunakan fasilitas dari sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informatika. Sekian dari saya. Dari saya, mengapa perlu belajar? Alasannya karena belajar juga salah satu kebutuhan manusia. Dengan belajar,
seorang individu akan memperoleh pengetahuan dan terjadi perubahan pada diri seorang individu menjadi lebih baik lagi dalam hal ini adalah tingkah laku. Selain itu juga belajar kita akan mencari tahu apa yang membuat hidup kita bergairah, memperluas minat, meningkatkan kualitas diri untuk mengerti, untuk tumbuh dan demi hidup yang lebih baik. Sekian dari saya. Baik teman-teman, kita lanjut untuk yang berikut, apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Jadi teman-teman yang mau menambahkan tentang pembelajaran, silahkan. Saya Kak. Ya, Kak. Baik, di sini apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah ada hakikatnya, suatu proses yaitu untuk mengatur atau mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik atau pelajar. Mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik atau pelajar dalam melakukan proses belajar. Itu saja, Kak. Dari saya, menurut pemahaman saya, pembelajaran adalah sebuah proses, cara, dan perbuatan interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar, mengikuti guru dan siswa yang saling bertukar pikiran. Sekian dari saya, dan teman-teman yang lain yang mau tambahkan silahkan. Baik, Kak Yori. Di sini saya mau tambahkan mengapa perlu pembelajaran. Yang saya mau tambahkan di sini, kita sebagai individu bahkan semua orang itu perlu pembelajaran. Karena dengan adanya pembelajaran kita dapat memudahkan kita dalam interaksi pembelajaran, dapat memudahkan kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kita. Nah, selain itu juga Kita lanjut, coba teman-teman. Tadi kayaknya jaringan. Jaringan kurang baik, Kak Dina. Iya. Kita lanjut untuk ciri-ciri pembelajaran. Yang mau tambahkan silakan. Baik, teman-teman, saya akan menambahkan beberapa ciri-ciri pembelajaran. Di sini ciri-ciri pembelajaran itu seperti cemara tanya jawab dan memberikan tugas kepada siswa. Yang kedua, kita berdiskusi bersama siswa. Yang terakhir, kita memberikan teman-teman jaringan kurang bagus, jadi dia terputus sendiri. Halo. Yo, Kak Adela Dina. lanjut. Iya, Adela. Kak. Iya, sudah, Kak. Sudah. Dari saya, ciri-ciri pembelajaran antara lain yang pertama itu adanya unsur guru. Dan yang kedua adanya unsur siswa, adanya aktivitas antara guru dan siswa, adanya interaksi antara guru dan siswa, bertujuan pada arah tingkah laku siswa, dan proses dan akhirnya terencana dan terprogram. Sekian dari saya.
Teman-teman yang lain yang mau menambahkan, silakan. Kalau tidak ada yang mau menambahkan, Saya, Sayuri. Saya. Dari saya, ciri-ciri pembelajaran yang pertama, memiliki tujuan yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah, dan terencana dengan baik. Sekian dari saya. Kita lanjut, Joko, teman-teman. Ke berikut untuk mengapa perlu pembelajaran. Baik, teman-teman, saya menambahkan sedikit dari mengapa perlu pembelajaran. Di sini sangatlah penting karena belajar dan pembelajaran sangatlah penting dalam melaksanakan pendidikan. Ini kegiatan pembelajaran itu adalah sekumpulan dalil yang berkaitan secara sistematis yang menempatkan kaitan sebab akibat di antara variabel yang saling bergantungan agar terjadi suatu perubahan tingkah laku yang relatif. Sedangkan pembelajaran memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu mencapai peserta didik agar dapat bersaing dengan terus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Itu saja, Kak. Dari saya, mengapa perlu pembelajaran? Alasannya karena alasan adanya pembelajaran karena untuk membantu siswa atau peserta didik untuk terwujudnya hasil belajar yang diharapkan. Selain itu juga dapat membantu memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Sekian dari saya, teman-teman yang lain yang mau menambahkan silahkan. Saya. Mengapa perlu pembelajaran? Mengapa perlu pembelajaran? Tujuan pembelajaran yaitu motivasi yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang sangat penting agar siswa dapat memahami dengan baik. Sekian dari saya. Kak Dina mau menambahkan silahkan. Kak Dina. Kak Dina. Ya, halo Kak Yul. Ya, Kak Yul, di sini saya mau tambahkan tentang ciri-ciri pembelajaran. Di sini sesuai hasil yang sepakat itu ada 7. Yang pertama dari ciri-ciri pembelajaran itu pembalikan makna belajar. Yang kedua itu proses pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga itu proses pembelajaran dapat mengalami perubahan. Yang ketiga dapat mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Yang peserta didik baik kognitif